Halo, selamat malam. Saya Denny Fajaryadi. Di sesi kali ini saya akan melakukan sebuah progres atau proses dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di sini saya menggunakan metode thresholding, segmentasi thresholding dengan metodenya yaitu binary threshold. Lalu lalu saya akan menjalankan codingan yang saya bikin untuk mendapatkan hasil yang saya maksud. Nah, pada image segmentation kali ini, saya akan membuka codingan saya. Nah, sudah ternampak jelas dari awal. Ini saya menggunakan IPYNB atau Jupyter Notebook. Lalu saya melakukan import OpenCV atau CV2, NumPy, Matplotlib, dan OS. Nah, pada kesempatan ini, untuk menggunakan fungsi menampilkan gambar, saya menggunakan PLT figure, MShow, title, axis, dan sebagainya. Pada fungsi binary thresholding, itu pasti dari angka 0 hingga 255. Nah, thresholding ini kurang lebih gambarnya menjadi hitam pada segmentasi gambar yang ada di pengolahan citra digital. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya ini simple sekali untuk membuatnya. Nah, lalu pada codingan selanjutnya, pada fungsi utama coding ini, sini saya akan memasukkan path gambar yang akan saya segmentasikan, atau dengan kata lain menggunakan metode thresholding. Seperti itu. Setelah menginput path gambar, di codingan ini atau di Python ini ternampak ada teks membaca gambar. Tentu di bagian thresholding yaitu color mengkonversi ke grayscale dari segi warna. Bagian selanjutnya memasukkan nilai threshold dengan validasi yaitu 0 sampai 255 seperti yang saya katakan. Lalu nilai threshold harus antara 0 dan 255. Jikalau kurang dari 0 atau lebih dari 255, maka terjadilah gagal atau input tidak valid dan harap masukkan angka ulang. Untuk outputnya, di sini ada gambar asli dan gambar tersegmentasi. Untuk menyimpan foldernya, saya memilih output folder hasil gambar. Hasil gambar saya taruh di bagian satu folder gitu, dengan codingan, lalu serta dataset yang saya miliki, yaitu ini hasil gambar. Selanjutnya, ini kurang lebih gambar yang saya punya, dan ini environment yang saya miliki. Environment yang saya miliki tentu sudah saya melakukan environment, makanya di sini sudah tertulis myenv Python 3.12 gitu. Selanjutnya adalah saya akan melakukan gambar segmentasinya. Gambar segmentasi kali ini saya tinggal mengeran saja. Pada bagian atas di sini memasukkan path gambar yang harus memiliki JPG atau PNG atau JPEG. Nah, pencet tadi. Nah, di sini harus masukkan path gambar. Nah, saya memilih untuk pepaya. Nah, pada kali ini
Pepaya yang saya ambil itu dari Superindo. Nampak sekali dari Superindo. Nah, inilah contohnya. Lalu saya pilih salah satu. Mungkin saya pilih yang ini. Lalu saya copy paste. Lalu saya masukkan. Lalu saya enter. Di sini masukkan nilai threshold 0 sampai 255. Saya memilih di angka 100 dahulu. Nah, di sini tentu gambarnya sudah terganti dari melon ke pepaya. Gambar tersegmentasi ini saya save di hasil gambar. Begini. Kemudian saya akan mencoba untuk mengganti threshold angka thresholdingnya tadi 100 menjadi 150. Saya masukkan pad yang sama, saya enter, masukkan yang 150. Tentu warnanya pasti lebih hitam gitu. Nah, untuk ini pepaya dan hasil gambarnya bisa dilihat di sini. Itu seperti ini. Oke. Lalu berikutnya saya akan mencoba yang belimbing. Sebentar. Untuk belimbing nampak jelas tangan atau jari saya. Belimbing dari Superindo yang saya foto. Gini, lalu begini, gini. Saya ambil salah satu ini aja karena lebih jelas gitu nampaknya. Saya copy paste, saya buka decodingannya, saya masukkan, lalu saya masukkan nilainya 100 mungkin. Nah, ternampaklah seperti segmentasi berikut ini dengan thresholding. Nah, gambar lebih jelasnya seperti ini. Nah, gitu. Lalu sudah penjelasan dari saya. Nah, untuk menjelaskan pertanyaan yang ada di beberapa ini, akurasi dari gambar ini itu 95%, dan tantangan yang ditemukan pada saat pembuatan model agak sedikit bingung menentukan model yang akan dipakai karena terdapat banyak sekali model untuk klasifikasi gambar. Kesalahan yang terjadi pertama kali saat menentukan dense layer. Awalnya, itu saya setting acak, dan ternyata harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah kelas yang ada pengalaman selama pengerjaan. Lalu, banyak juga tantangan yang saya lakukan selama pengerjaan. Tentu sangat seru karena saya mengambil foto di Superindo, dan kendalanya di device karena komputasi deep learning membutuhkan resource yang sangat besar, dan untuk kendalanya mungkin agak bingung dalam memahami model yang digunakan. Nah, berikutnya jelas agak bingung karena foto yang saya ambil resolusinya terlalu besar begitu. Solusi untuk kebutuhan resource yang saya miliki yaitu menggunakan platform online seperti Kaggle dan Google Colab, dan untuk memain model lebih baik mungkin bisa membaca dokumentasi tiap model yang dipilih sebelum memutuskan untuk digunakan. Pada dasarnya tuh kita harus menggali lebih model atau label yang kita punya untuk menjalankannya begitu. Agar gambar ini setelah segmentasi itu bisa terdeteksi bahwa ini gambar yang kita maksud, yaitu salah satunya belimbing, lalu tadi pepaya.
Begitu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.